harus dibedakan antara melakukan hubungan sejenis. Ya, saya tidak pernah percaya itu ada hubungan sejenis. Tidak akan pernah hubungan sejenis secara logis. Dan agama juga mengkonfirmasi itu. Tapi kelainan ini juga perlu dipahami. Kelainan itu muncul karena apa? Saya menyebutnya disorientasi seksual. Yang sebagian karena lingkungan, karena pengalaman-pengalaman traumatik, atau karena kelahiran. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan semuanya kita jadikan satu rata. Agar kita tidak kemudian memberikan solusi yang tidak logis. Jadi apa yang hendak ditanyakan oleh Ulil supaya saya bisa menjawabnya secara jelas? Oh ya, ini Ustaz, berarti yang kita maksud di sini agama membolehkan kita ini harus mengubah kelamin kita, yaitu karena faktor kelahiran tadi Ustaz ya. Berarti faktor sesuatu yang memang tidak sudah bisa diatasi dengan terapi, tidak bisa diatasi dengan dengan pengobatan atau edukasi. Itu maksud saya. Kalau memang ternyata bisa diedukasi tiba-tiba, itu berarti dia tidak punya problem kelahiran. Nah, yang lahir itu juga macam-macam. Ada yang dengan kelamin ganda dan punya kecenderungan kepada sesama. Yang terlihat sama secara fisik. Fisik luar, bukan fisik dalam. Sebab fisik dalam berbicara tentang kelamin. Tapi fisik luar ya fisik. Orang terlihat dengan fisik, dengan penampilan. Ada yang memang dia punya satu jenis kelamin dan berbeda kecenderungannya. Nah, kita harus menafsirkan kecenderungan dan rasa itu sesuatu yang tidak hanya berhubungan dengan kelamin, tapi konstruksi fisikalnya secara utuh, unsur-unsur biologis dalam dirinya yang membuatnya akhirnya punya kecenderungan. Nggak mungkin orang tiba-tiba punya kecenderungan kalau tidak dibentuk oleh otaknya, tidak dibentuk oleh sesuatu yang bersifat hormonal dalam dirinya. Oke, baik. Bagaimana kalau kita menyorot langsung dalam arena sosial ya Ustadz? Mereka yang memang mengalami itu, baik yang given maupun yang menurut Ustadz tadi konstruksi sosial. Bukan konstruksi sosial, terdampak dari lingkungannya, kayak gitu. Tapi pada saat yang sama, keduanya mengalami diskriminasi secara sosial, kayak gitu. Bagaimana agama hadir dalam fakta diskriminasi ini, bagaimana kita harus bersikap kayak gitu, karena yaitu tadi persekusi lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengatasi mereka-mereka yang melakukan diskriminasi terhadap orang-orang semacam ini. Terima kasih. Ya, saya kira masalah diskriminasi ini tidak berhubungan dengan agama sebetulnya. Tapi masyarakat cenderung menganggap pemahaman agama tertentu yang dominan itu dianggap sebagai agama. Padahal menurut saya, apapun yang kita pahami itu bukan agama, tapi pemahaman kita tentang agama. Jangan lupa, ada agama dan ada pemahaman keagamaan. Dan kita semuanya ini sedang berlomba dalam pemahaman keagamaan. Tidak berlomba dalam agama. Karena agama adalah sesuatu yang suci, yang sakral, berada dalam wilayah kesucian. Dia berada di altar keabadian. Dia di luar domain keterbatasan, nihilitas, subjektivitas, kenisbian, dan sebagainya. Kita sedang berlomba dalam kenisbian. Tapi berusaha untuk mendekati kebenaran yang mutlak itu dengan pemahaman yang logis, dengan tidak menabrak prinsip-prinsip yang sudah dianggap garis merah gitu. Itu prinsip-prinsip dasar dalam misalnya bahwa kelamin itu hanya ada laki dan perempuan. Ini selain secara tekstual doktrinal keagamaan juga secara logis juga didukung. Jadi dan atas dasar itu justru kita menentang adanya homoseksualitas. Nah, solusi untuk memberikan sebuah upaya mempertegas kelamin seseorang yang mengalami kelamin ganda itu justru mempertegas heterogenitas. Itu justru upaya untuk mengurangi homoseksualitas, praktek-praktek homoseksualitas, sehingga siapapun yang melakukan hubungan sejenis bukan karena konstruksi fisikal, bukan karena unsur-unsur biologis yang determinan dalam dirinya, itu harus diedukasi. Dan bila tetap melakukan pelanggaran, maka dia berhak untuk diberi sanksi. Nah, masalahnya kita tidak punya konstruksi itu. Kita tidak punya solusi itu. Yang kita lakukan hanya mendiskriminasi orang, mempersekusi orang-orang yang dianggap sebagai di luar mainstream, dianggap minoritas. Sebetulnya problemnya bukan kepada mereka sebagai korban, sebagai orang yang berbeda dalam memahami orientasi seksual, tapi memang masyarakat umum yang terbiasa dengan pemahaman doktrinal itu menganggap semua yang minoritas, baik minoritas gender, minoritas keyakinan, minoritas etnik itu sebagai pihak-pihak yang memang harus
diabaikan atau bahkan sebagian memusnahkannya, tidak menganggapnya sebagai human. Selama mereka bukan bagian dari kami, ya mereka diabaikan, dan itu sering terjadi. Selalu begitu. Misalnya mayoritas dalam persoalan keyakinan saja. Ini besok mungkin akan kita bahas, agama dan penistaan. Ketika seorang yang menistakan, menghina sebuah agama yang dianut oleh minoritas, mungkin gegap gempitanya kecil, sedikit getaran. Tapi ketika yang dihina adalah agama mayoritas, itu gegap gempita. Nah, mengapa demikian? Mengapa justru yang diekspos hanya ketika agama mayoritas yang dihina? Padahal menghina semua agama sama dengan menghina agama kita. Karena agama itu berdiri di atas prinsip-prinsip yang sama. Itulah. Jadi kadang-kadang persoalannya bukan karena mereka itu waria, bukan karena mereka itu berbeda, tapi karena memang mereka itu minoritas. Ada kecenderungan kesombongan ketika seseorang sudah merasa benar dan melihat sesuatu yang berbeda dengan dia sebagai ancaman. Kita ini melarang orang untuk melakukan hubungan sejenis. Tapi kalau kita juga melarang mereka mempertegas kelaminnya, kan berarti pada saat yang sama kita membiarkan orang tetap melakukan hubungan sesama jenis. Karena pemenuhan kebutuhan biologis adalah sesuatu yang alami. Itu bisa dipahami. Ya. Ustaz, ini sedikit lagi Ustaz, soal bagaimana kita tahu seseorang ini Ustaz memang dia punya kecenderungan yang dibawa sejak lahir dan karena gangguan psikis Ustaz. Apakah ini tidak menimbulkan masalah baru Ustaz ketika orang-orang menganggap kalau dia ini bawaan maka boleh kita merubah kelamin, maka orang-orang mengaku nanti dia adalah bawaan alami Ustaz, sehingga dia juga ikut merubahnya Ustaz. Tidak, itu tidak bisa, itu tidak akan bisa hanya dengan mengklaim. Karena apa? Karena yang kita lakukan adalah memisah-misahkannya, memilah-milah mana yang karena pergaulan dan itu perlu direhabilitasi, perlu diedukasi, dan mana yang karena faktor trauma itu yang perlu mendapatkan terapi, dan mana yang memang terlahir. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa dia terlahir? Itu kan perangkat banyak persyaratan yang harus dilakukan, banyak proses, tidak semata-mata kemudian mengklaim. Kacau kalau setiap orang mengklaim. Karena itu perlu teknologi kedokteran, perlu partisipasi, perlu banyak hal. Tidak bisa. Ini pun sebuah wacana, kan tidak otomatis kemudian menjadi, kecuali kalau Ulil kemudian suatu saat menjadi presiden atau menjadi menteri, ya, itu baru bisa dibicarakan. Ini sekedar wacana berupaya untuk mencari bagaimana agama itu benar-benar menjadi solusi yang relevan. Karena kita beragama dengan ini, kita menganut agama ini, maka kita cinta agama ini. Dan karena kita cinta agama ini, kita tidak ingin dianggap agama ini diskriminatif. Agama ini hanya bisa dinikmati oleh kelompok tertentu, tapi untuk semuanya. Semestinya justru kita berempati kepada orang-orang yang terlahir dengan kondisi begitu. Bukan malah kita diskriminasi, kita jadikan bahan olok-olokan. Itu. Berapa banyak orang yang punya derita itu yang mereka akhirnya kebingungan. Ya, ini ada kasus seorang waria, entah bagaimana dia menjadi waria, kita tidak bahas. Tapi dia mendirikan masjid, mendirikan sebuah pesantren. Itu saya lihat komen-komennya sebagian besar sangat arogan, negatif, dan orang-orang yang seakan-akan dirinya merasa suci. Nah, mereka bangun pesantren disalahkan, magang di tempat-tempat gelap juga disalahkan. Terus gimana itu? Harus kemana mereka? Apa harus keluar dari bumi ini, mencari planet lain untuk tinggal di sana? Nah, ini kemudian orang-orang itu menistakan, menghina, mencemooh, mendiskriminasi. Ada orang yang dipukuli, diprank, itu kasus beberapa waktu lalu. Apakah mereka ini bukan manusia? Apakah mereka ini memang menghendaki mengalami itu sejak lahir? Ini untuk yang kasus lahir ya, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang berusaha untuk gemulai supaya kelihatan cantik, laki cantik, itu kita tidak. Makanya itu juga kecenderungan yang negatif gitu. Kita lebih suka pria yang bukan pria yang maskulin, justru pria yang lemah gemulai. Itu berarti masyarakat sudah mengalami disorientasi seksual itu, dan itu berbahaya. Ya, artis-artis yang kelihatan klimis yang sama sekali tidak menunjukkan ya flamboyan istilahnya, atau kemayu atau dandy, itu justru sebetulnya kecenderungan yang berbahaya, dan itu sudah bukan person to person, itu bukan hanya perorangan, tapi sudah mulai menjadi gejala kolektif, dan itu berbahaya. Oke, baik. Melihat hal demikian ya, tadi kita sudah diberi gambaran salah satunya mengenai
mohon maaf, arogansi mayoritas kayak gitu. Tapi kita nih sebagai orang-orang yang mulai masuk ke agama dalam kerangka logika, bagaimana apa narasi yang perlu kita bawa untuk menghentikan atau setidaknya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan arogansi mayoritas ini. Karena kalau misalkan kita abai kayak gitu, akan dipertanyakan nih bagaimana sikap Islam kayak gitu. Bagaimana sikap orang-orang Islam yang memang tadi klaim di awal adalah sebagai sesuatu yang solutif dan yang menjadi kasih sayang bagi umat manusia. Silakan Ustadz. Di-unmute dulu, Ustadz. Ustadz, mic-nya Ustadz. Mic-nya belum di-unmute, Ustadz. Ya. Ya, orang-orang seperti Nafida, Ulil, generasi muda milenial yang cerdas, yang tidak hanya alay, tidak hanya suka dengan hiburan, tapi mulai tahu pentingnya mengharmoniskan akal dan doktrin agama, itulah yang harus memberikan pencerahan. Dan karena itulah acara seperti Ramadan Cerdas ini bukan hanya Ramadan, dia harus menjadi sebuah tren gerakan yang meluas. Itu baru nanti perlahan-lahan. Kalau kita tiba-tiba mengubah dengan cara apa? Kita tidak punya perangkatnya. Kita tidak punya akses politik, kita tidak punya akses ekonomi. Yang bisa kita lakukan apa? Mencerdaskan, edukasi, membuka komunikasi, dialog yang terbuka, yang egalitarian, yang populis kepada setiap orang, di mana setiap orang bisa ikut mengetahui apa sih yang kita omongkan. Apakah kita ini hanya sok cerdas, sok hebat, sok intelek? Nah, kita hanya ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama milik semua orang. Dan bahwa agama tidak mungkin membiarkan ada deadlock. Tidak mungkin ada, bukan deadlock. Ya, deadlock, tidak mungkin buntu. Pasti ada solusi. Tidak cukup orang mengecam orang tidak boleh ganti kelamin karena mengubah ciptaan Tuhan. Tapi pada saat yang sama orang juga tidak boleh memenuhi kebutuhan seksualnya. Emangnya dia suruh jadi batu apa? Bisa. Giliran berbuat baik juga dicemooh. Giliran mereka melakukan hubungan sejenis, mereka dihabisin atau dicemooh. Ini bagaimana? Yang salah bukan masyarakat. Masyarakat tidak salah. Masyarakat kan umat. Masyarakat kan penerima doktrin. Nah, mereka yang mendoktrin inilah yang harus dipahamkan. Dengan apa? Dengan dialog. Nah, forum-forum gini kan baru terbuka. Mungkin suatu saat ketika memang sudah luas, orang sudah tidak kaget terhadap gagasan-gagasan dekonstruktif, mungkin akan terbuka. Akan lebih, bahwa kita tidak diskriminatif. Kita berusaha untuk memberikan pandangan-pandangan keagamaan yang solutif. Tapi apa daya kita? Kita orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan itu kecuali kita berwacana. Itu pun dengan semua resiko-resikonya. Ya. Karena itu perlu menjadi sebuah tren gerakan. Agama ini jangan hanya kalau sumpah disuruh sabar, kalau senang disuruh syukur. Mulai dulu begitu akhirnya munculnya agama. Nah, tapi tidak pernah menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.